Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan secara filosofis dan mendalam arti sebuah pengorbanan dari seorang tokoh fenomenal dari desa Konoha yang bernama Itachi Uchiha, guys. Dan kenapa ia rela mengorbankan hidupnya, karirnya, keluarganya, dan dirinya sendiri dengan hal yang se ekstrim itu untuk menyelamatkan desa Shinobi, nama baik klannya dan desa, guys, gitu. Jadi terus simak videonya sampai akhir karena pembahasan kita kali ini akan sangat menarik, guys. Sebelumnya kita juga harus mengetahui ya kenapa fenomena dan tragedi yang menimpa Itachi ini. Sebelum kita mengetahui pemikiran-pemikirannya secara filosofis dan mendalam, kita harus mengetahui kasusnya terlebih dahulu, guys. Jadi sudah kita ketahui ya awalnya Itachi itu adalah seorang anak dari pasangan Uchiha ya, dari Fugaku Uchiha dan ibunya, aduh anjir lupa lagi namanya, dan sebagai kakak dari Sasuke Uchiha, guys. Waktu itu dia diberi misi oleh tertinggi Konoha, guys, yaitu Danjo Shimura, dan direstui oleh si Kaed Hiruzen, guys, untuk membantai klannya sendiri, guys, untuk membunuh semuanya yang terindikasi akan memberontak gitu. Ini berawal dari keresahan para pemimpin, para petinggi dan tetua desa Konoha, guys, karena ada gerak-gerik yang mencurigakan di klan Uchiha tersebut. Jadi pada saat itu klan Uchiha akan melakukan pemberontakan gitu kan. Gerak-geriknya sudah dicurigai oleh para petinggi desa Konoha gitu kan. Sebenarnya gerakan-gerakan kecil yang dilakukan Uchiha itu adalah karena penyebabnya karena para petinggi desa sendiri, guys. Menempatkan Uchiha itu di kepolisian dan harus disiagakan di sisi-sisi desa, guys, di bagian terluar desa. Jadi ini seolah mengisyaratkan bahwa klan-klan Uchiha itu tidak boleh ada pengaruh ya di pemerintahan desa Konoha, guys. Jadi para petingginya itu mengasingkan hingga tidak akan menyentuh pemerintahan dan tidak diizinkan untuk menjadi salah satu yang mempunyai pengaruh di desa. Itu dia, guys. Karena hal itu dilakukan, maka Fugaku, laku pemimpin tertinggi dari klan Uchiha, merasa, aduh nggak enak dengan kebijakan ini, guys, gitu kan. Dia juga mempunyai tanggung jawab moral dan beban gitu untuk melindungi klannya, nama baiknya gitu kan. Namun di sini Itachi akhirnya tidak berpihak kepada Uchiha, guys. Dia mempunyai pemikiran yang lebih maju dari ayahnya gitu kan, guys. Jadi Itachi berpikiran bahwa selama pemberontakan akan terjadi banyak pertumpahan darah yang tidak perlu, guys. Sudah dipastikan ini akan menjadi peperangan yang sangat besar, guys. Jadi Itachi tidak menginginkan hal itu. Fugaku sudah mengindikasikan bahwa Itachi tidak akan berpihak kepadanya. Sehingga dibawalah pada waktu itu Itachi oleh Fugaku ke Nakano ya. Di situ tersimpan batu prasasti aksara yang tidak bisa terbaca kecuali dengan Mangekyou Sharingan, guys. Bahwa itu dijabarkan bagaimana cara menyelamatkan klan Uchiha dan Itachi tetap menolak ajakan ayahnya katanya. Gitu. Daripada sekarang memerangi Uchiha, Danjo menyarankan kepada Itachi untuk sesuatu yang misi yang sangat berat, guys, yaitu menghancurkan klannya sendiri, membantai semua klannya sendiri, keluarga-keluarganya, ayah dan ibunya. Setelah disetujui oleh para tetua, pemimpin-pemimpin desa dan daimyo ya yang ada pada saat itu, tidak berpikir lama, Itachi langsung membantai keluarganya, membantai klannya dalam satu malam, guys. Meskipun waktu itu dibantu oleh Madara Uchiha ya, guys ya. Dia meminta kepada petinggi desa untuk menyelamatkan adiknya saja. Karena Sasuke waktu itu belum tahu apa-apa, guys, masih kecil. Ia juga tidak terlibat dalam diskusi atau musyawarah tentang untuk memberontak kepada desa. Nah, jadi itu adalah sekilas antara pemicu ya yang menjadikannya Itachi mempunyai jalan pemikiran berbeda secara filosofis, yaitu berawal dari pemberontakan Uchiha yang berhasil dihentikan Itachi seorang diri, guys. Nah, setelah kejadian itu kan nama baik Uchiha jadi terjaga gitu. Nah, dan dosa-dosa itu semua dicapnya sebagai penjahatnya hanyalah untuk Itachi seorang gitu. Padahal Itachi terbilang pada waktu itu terbilang masih sangat cukup muda, tapi pemikirannya dan visinya gitu sudah terbentuk gitu baik gitu. Setelah kejadian itu gemparlah seluruh desa gitu kan, guys. Katanya Itachi telah membantai seluruh klannya dengan alasan yang tidak diketahui gitu kan. Karena kejadian ini hanya diketahui oleh para petinggi desa, guys.
Dan pada akhirnya tidak berakhir di sini gitu kan, misi Itachi itu masih terus berlanjut guys, karena setelah kejadian itu, Itachi dicap penjahat jadi tidak ada tempat untuk kembali untuk Itachi guys. Jadi ia langsung mendatangi Hiruzen pada saat itu. Pertama Hiruzen berterima kasih kepada Itachi karena pemberontakan di desa Konoha tidak terjadi, tapi di satu sisi juga itu meninggalkan bekas luka dan tragedi yang mendalam untuk Itachi karena ia harus kehilangan ayah dan ibunya dan keluarganya gitu kan dan seluruh klannya yang ia bantai sendiri dalam satu malam gitu kan guys. Nah, lalu bertanyalah kamu akan pergi kemana? Katanya si Hiruzen ini setelah ini karena tidak ada tempat kembali untukmu. Kamu sudah dicap sebagai penjahatnya. Lalu Itachi pada saat itu dia akan pergi ke Akatsuki dan memata-matainya secara langsung dengan berpura-pura menjadi anggotanya lah. Benar-benar berat ya perjuangan Itachi, di satu sisi padahal ia menyelamatkan desa gitu kan, tapi dia seumur hidupnya dicap sebagai penjahat gitu kan guys. Nah lalu setelah itu semua, waktu itu pas adegan waktu latihan gitu ya, yang dia lompat dari tebing sampai sambil memikirkan hal-hal yang berkaitan itu, ia bertanya-tanya dalam dirinya gitu kan. Apa itu shinobi, apa itu desa, apa itu Hokage gitu kan. Apa itu perdamaian? Ia berpikir-pikir sambil lompat dari tebing, guys. Lalu mungkin Itachi menemukan, guys, apa itu shinobi itu. Sudah diketahui bahwa shinobi adalah seseorang yang bergerak di balik bayangan, guys. Jadi, kalau melakukan secara terbuka semuanya gitu kan, itu tidak bisa dianggap shinobi. Jadi, sebenarnya tidak ada konsep pahlawan dalam shinobi, seharusnya begitu menurut pandangan Itachi. Jadi, ia melakukan sendiri semuanya di balik bayang, guys. Jadi, dia menjadi pahlawan sebenarnya. Meskipun dianggap penjahat tapi ia menjadi seorang pahlawan yang bergerak di balik bayang, guys. Bahkan pada waktu Perang Dunia Shinobi keempat, apa namanya, Hokage pertama memujinya bahwa sesungguh jika ada orang terdekat untuk menduduki posisi Hokage sebenarnya Itachi, guys. Dan bahkan diakui juga oleh Tobirama yang notabene dia sangat membenci klan Uchiha dan tidak mempercayai klan Uchiha gitu, guys. Bahkan ia mengakui bahwa Itachi itu sama halnya dengan teman Uchiha-nya yang dipercayai ya, yang seangkatan dengannya waktu itu yang seangkatan dengan Hiruzen dan Danjo ya, Kagami Uchiha namanya. Ia juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Itachi. Nah, apa itu konsep desa yang waktu itu dipertanyakan Itachi? Itachi juga sebenarnya sudah mengetahui gitu kan guys. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri ya, mengenai pandangan Itachi tentang desa itu adalah taat kepada pemimpin ya, mau bagaimanapun sekorup apapun juga yang namanya pemimpin itu tetap wajib harus diikuti gitu kan guys. Jadi ia mendukung pemerintahan pada saat itu karena apabila tidak mendukung pemerintahan saat itu ya sudah jelas-jelas akan terjadi peperangan dan ini dirasakan akan sangat sulit untuk kedepannya apabila Itachi bergabung dengan klannya untuk memberontak gitu kan. Akan terjadi kelemahan, akan situasi pada saat itu mungkin nanti desa akan menjadi lemah guys, karena terjadinya peperangan yang tidak diinginkan oleh Itachi dan sudah tahu sendiri ya pada saat itu, para shinobi tidak akur ya dari kelima negara, pada desanya tidak akur. Nah, jadi itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk para, desa Konoha, saingan desa Konoha untuk menyerang Konoha pada saat itu karena situasi politiknya yang sedang tidak stabil. Jadi Itachi sudah berpandangan seperti itu pada saat itu. Jadi pokoknya kerugiannya akan sangat besar gitu apabila terjadi pemberontakan gitu. Jadi ia lebih memilih untuk taat kepada pemimpin gitu kan. Mau bagaimanapun juga, mau sejelek apapun juga karena ada pemimpin desa itu adalah simbol yang menyatukan desa gitu. Tanpa mereka juga tidak ada yang bisa menyatukannya gitu kan guys. Jadi ya lebih memilih kepada desa dan apa namanya, memberantas pemberontakan. Jadi itu dia ya guys ya, sekelumit kisah tentang Itachi, bagaimana filosofi mengenai pemikiran jalan hidup Itachi yang ia pilih sendiri. Jadi secara konsep shinobi ia mengerti bahwa seorang shinobi adalah yang bergerak di balik bayang. Untuk selanjutnya juga Itachi
sadar gitu tentang konsep desa sendiri bahwa ia harus patuh kepada pemimpin gitu kan. Lalu Itachi juga mempercayai konsep shinobi itu, shinobi ada itu untuk memperjuangkan perdamaian gitu kan guys ya. Rela berkorban untuk desa, negara, dan dunia shinobi guys gitu kan. Dan itulah pemikiran-pemikirannya yang dianggap berbeda dengan orang lain gitu ya, lebih mementingkan kepentingan bersama gitu daripada kepentingan klannya sendiri. Jadi itu dialah sekelumit kisah tentang Itachi ya dan perjalanan hidupnya, mengapa Itachi lebih memilih berpihak kepada desa dan mengkhianati klannya sendiri gitu kan. Ya jadi mungkin ini dia pembahasan kali ini, apabila terasa kurang lengkap gitu kan atau panjang atau bertele-tele juga mungkin teman-teman bisa mengambil menarik kesimpulannya sendiri karena kadang juga ya suka kadang-kadang udah lupa gitu karena serial ini sudah berlangsung lama gitu kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna gitu dan menyerap apa yang saya sampaikan meskipun kadang terdengar kurang jelas karena oke sekian dulu dari saya pada video kali ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata mohon untuk dimaafkan dan apabila kekurangan dari isi video ini teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar gitu kan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.